Hai, bertemu lagi denganku Fitri. Di sini kita akan belajar mengenai anatomi sistem saraf, yaitu nervi cranialis. Nervi cranialis merupakan sistem saraf tepi, selain ada nervi spinalis. Nervi, ketika saya bilang nervi, itu artinya adalah bentuk jamak daripada nervus, yang berarti saraf. Kenapa dinamakan nervi cranialis? Karena dia keluar daripada encephalon atau otak. Nah, jika keluar daripada medula spinalis, maka kita akan sebut dia sebagai nervi spinalis. Nah, untuk nervi cranialis sendiri kita kenal ada 12, dari nervus olfactorius sampai hipoglossus, nervus 1 sampai nervus 12. Nah, di sini kita akan kenalan terlebih dahulu apa saja nervi-nervi atau nervus cranialis, mulai dari olfactorius. Nah, nervus 1, nervus olfactorius, dia memiliki komponen sensorik. Nah, untuk tempat keluar di tengkorak, dia melalui celah-celah di lamina cribosa osis ethmoidalis. Nah, ini di sini. Nah, ini di sini. Di sini adalah os ethmoidalis, dia memiliki lamina cribosa. Nah, lamina cribosanya itu dia memiliki celah-celah. Nah, itulah tempat keluar daripada nervus olfactorius. Nah, untuk tempat keluar dari truncus encephali, dia akan keluar melalui bulbus olfactorius. Ini yang dinamakan bulbus olfactorius. Nah, fungsinya sendiri dia adalah sebagai penghidu. Lalu kita lanjut ke nervus 2. Apa itu nervus 2? Adalah nervus opticus. Nervus opticus berarti dia dari katanya aja berarti dia untuk penglihatan. Jadi untuk melihat. Untuk melihat, lalu dia memiliki komponen sensorik. Nah, kita mengerti bahwa mata kita ini bisa bergerak dan bisa juga untuk melihat. Jadi untuk bergerak kita akan dapatkan dari komponen motoriknya. Nanti kita akan kenal dari nervus 3, 4, dan 6. Nah, untuk komponen sensorik, untuk melihat, kita akan dapat dari nervus opticus ini. Nah, dia dapat dari mana? Tempat keluarnya ada di mana? Yaitu dari canalis opticus. Untuk tempat keluar di truncus encephali, dia melalui corpus geniculatum lateral, ya di sini. Di thalamus. Nah, terus tadi ya tempat keluar dari encephali dari situ, lalu tempat keluar dari tengkorak di canalis opticus. Itu adalah nervus opticus. Sekarang kita lanjut ke nervus ketiga. Nervus ketiga adalah nervus oculomotorius. Nah, seperti saya bilang, bola mata kita itu digerakkan ya oleh nervus oculomotorius. Jadi komponennya adalah komponen motorik. Beda dengan nervus opticus tadi, dia memiliki komponen sensorik untuk kita melihat. Nah, untuk jarasnya nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya. Nah, untuk nervus oculomotorius, dia memiliki komponen motorik dengan tempat keluar di tengkorak adalah di visura orbitalis superior. Di sini ya, visura orbitalis superior. Nah, untuk tempat keluar dari encephali, dia adalah di fossa interperpendicularis mesencephalon. Ya, di sini ya. Nah, di sini. Ini adalah pedunculus cerebri. Nah, dia memiliki fossa atau cekungan interperpendicularis atau di antara pedunculus, jadi dinamakan fossa interpeduncularis. Nah, ini salah ketik ya, mohon maaf, interpeduncularis. Jadi dia akan keluar dari fossa interpeduncularis mesencephalon. Nah, fungsinya sendiri adalah mengangkat kelopak mata atas. Jadi ya, mengangkat kelopak mata atas, lalu dia akan menggerakkan dari bola mata ke atas, ke bawah, dan ke medial. Atas, bawah, dan medial. Ingat-ingat ya, atas, bawah, medial. Lalu dia akan berfungsi sebagai konstriksi pupil. Jadi pupil itu kan bisa konstriksi ya. Nah, itu adalah fungsinya dari nervus oculomotorius dan juga untuk akomodasi mata. Lalu kita kenalan sama nervus trochlearis, yaitu nervus keempat. Nah, dia memiliki komponen motorik juga. Nah, dia ini akan membantu menggerakkan bola mata ke bawah dan lateral. Beda ya sama tadi nervus oculomotorius yang ke atas, bawah, dan medial. Nah, ini dia ke bawah dan lateral. Ini adalah nervus trochlearis. Tempat keluar di tengkorak dia sama seperti nervus oculomotorius, yaitu di visura orbitalis superior, dan tempat keluar dari truncus encephali yaitu di dorsocaudal colliculus inferior. Nah, ini ada azan, kita berhenti dulu ya. Nah, kita lanjutkan tadi untuk nervus trochlearis, tempat keluar di truncus encephalinya adalah di dorsocaudal colliculus inferior. Kita lanjutkan ke nervus kelima. Nah, nervus kelima ini dia memiliki 3 cabang.
Sehingga saya mengingat-ingatnya adalah nervus 5-3. Jadi nervus 5 memiliki 3 cabang. Nah, apa aja dia memiliki? Yaitu nervus 5, kenalan dulu sama yang namanya adalah nervus trigeminus. Dia memiliki 3 divisi, yaitu divisi ophthalmicus, lalu ada divisi maxillaris, dan divisi mandibularis. Jadi ada ophthalmicus, maxillaris, mandibularis. Nah, yang pertama dari divisi ophthalmicus, dia memiliki komponen sensorik. Nah, dia akan keluarnya dari visura orbitalis superior, ya sama seperti nervus 3, 4. Dia akan keluar dari visura orbitalis superior. Dia akan keluar dari ensefali, dari tepi pons. Dia akan memberi komponen sensorik dari kornea, kulit dahi, kulit kepala, hidung, membran mukosa, sinus paranasal, dan rongga hidung. Dia adalah sensorik. Diingat-ingat bahwa nervus 5 trigeminus divisi ophthalmicus dia memiliki komponen sensorik. Nah, selanjutnya ada nervus trigeminus. Dia yang divisi maxillaris, dia memiliki komponen sensorik juga. Nah, sensorik juga tempat keluarnya ini beda dengan divisi ophthalmika. Dia tempat keluarnya adalah di foramen rotundum. Foramen rotundum. Dia tempat keluarnya dari truncus encephali adalah di tepi pons, sama. Nah, dia akan memberikan sensasi sensorik tadi di kulit wajah dan atas maksila, kulit wajah dan atas maksila, gigi geligi rahang atas, membran mukosa hidung, sinus dan lempeng maksila. Kalau tadi sinus paranasal, ini sinusnya sinus maksila. Nah, lalu kita lihat dari nervus trigeminus divisi mandibularis. Dia memiliki 2 komponen, ya, yaitu komponen sensorik dan komponen motorik. Kita bahas komponen sensorik terlebih dahulu. Dia akan keluar dari foramen oval. Beda dengan divisi maxillaris yang dia keluar dari foramen rotundum. Nah, ini dari foramen oval. Dia keluar dari truncus encephali melalui tepi pons, lalu dia akan memberikan sensasi sensorik pada kulit pipi, kulit di atas mandibula, gigi dan mandibula dan sisi kepala, gigi geligi, rahang bawah, dan artikulasio temporomandibularis, membran mukosa mulut, dan bagian anterior dari lidah. Nah, ini ya, perlu diingat ya, bagian anterior lidah itu adalah nervus trigeminus divisi mandibularis. Anterior lidah. Terus kita lanjutkan ke komponen motoriknya. Dia akan keluar dari foramen oval, sama. Dia keluar dari encephali dari tepi pons. Dia akan memberikan motorik pada otot-otot pengunyah seperti musculus masseter, musculus temporalis, pterygoideus internus dan externus, dan juga ada mylohyoideus, lalu ada digastricus venter inferior, dan musculus tensor veli palatini, dan musculus tensor tympanicum. Itu ya, jadi untuk memberikan motorik pada otot-otot tertentu. Utamanya adalah otot-otot pengunyah. Nah, kita lanjutkan untuk nervus selanjutnya, yaitu nervus abdusen. Tadi di awal saya menyebutkan bahwa motorik dari bola mata itu oleh nervus 3, 4, dan 6. Nah, 6 ini adalah nervus abdusen. Dia memiliki komponen motorik. Nah, dia akan keluar dari visura orbitalis superior, sama dengan nervus 3 dan 4 juga. Dia akan tempat keluar dari encephali adalah di antara pons dengan piramis. Di sini ya, nervus abdusen. Nah, di sini. Di antara pons dengan piramis. Nah, dia fungsinya adalah menggerakkan bola mata ke lateral. Oke. Lalu nervus selanjutnya adalah nervus facialis. Dia memiliki komponen motorik, sensorik, dan sekretomotorik parasimpatis. Yang pertama adalah komponen sensorik. Dia akan keluar dari meatus acousticus internus, canalis facialis, dan foramen stylomastoideus. Tempat keluarnya dari truncus encephali yaitu dari angulus cerebropontis. Dia akan berfungsi sebagai pengecapan 2/3 bagian anterior lidah. Jadi 2/3-nya itu punyanya facialis, sepertiganya nanti kita akan cari tahu di selanjutnya oleh siapa. Jadi 2/3 anterior lidah itu oleh nervus facialis. Lalu ada divisi motoriknya, dia tempat keluarnya sama, fungsinya yaitu untuk menggerakkan otot-otot wajah dan kulit kepala.
Lalu dia akan memberikan motorik pada musculus digastricus venter posterior dan musculus stylomastoideus. Lalu untuk sekretomotoriknya, dia akan berfungsi untuk kelenjar ludah, submandibular dan sublingual, kelenjar lacrimalis dan kelenjar hidung dan palatum. Dia akan mengeluarkan, ya kalau kelenjar ya yang dikeluarkan, kelenjar ludah berarti yang dikeluarkan ludah, kalau misalnya lacrimalis ya berarti air mata gitu ya. Oke, lanjut ke nervus ke selanjutnya yaitu nervus ke-8 yaitu nervus vestibulotrochearis atau vestibular juga bisa. Dia memiliki komponen sensorik, jadi dia memiliki vestibular sama koklear, sama-sama sensorik, tapi dia memiliki dua fungsi ya. Yang satu vestibular itu fungsinya akan memberikan sensorik pada utriculus, sacculus, dan canalis semicircularis dan memberikan posisi dan gerakan kepala. Kalau untuk koklear, dia akan memberikan sensorik untuk organon korti pendengaran, ya lebih ke pendengaran. Kalau tadi lebih ke posisi dan gerakan kepala. Nah, selanjutnya untuk nervus glossopharyngeus, nervus ke-9. Dia memiliki komponen motorik, sekretomotorik, dan sensorik. Yang pertama dari sensorik, dia akan keluar dari foramen jugular, lalu dari ensefali melalui sulcus retroolivaris, lalu dia akan memiliki fungsi sebagai pengecap sepertiga bagian posterior lidah. Nah, ini kita ketemu ya, tadi 2/3 bagian depan oleh nervus facialis, 1/3 bagian belakang oleh nervus glossopharyngeus. Nervus 9. Nah, ini sekretomotor, dia keluar dari foramen jugular, sama untuk fungsinya yaitu untuk mengeluarkan dari kelenjar parotis, mengeluarkan ludah dari kelenjar parotis. Nah, lalu ada motoriknya yaitu untuk dia mempersarafi dari musculus stylofaryngeus untuk membantu menelan. Lalu ada nervus vagus, nervus ke-10, dia memiliki komponen motorik dan sensorik, keluar dari foramen jugular dan dari truncus ensefali lewat sulcus retroolivaris, dia akan mempersarafi jantung dan pembuluh darah besar di toraks, laring, trakea, bronkus, paru, traktus alimentari, dan faring ke flexura splenicus, kolon, hepar, ginjal, dan pankreas. Ya, ini untuk ini ya, organ dalam, organ visceral. Nah, terus ada nervus accessorius, yaitu nervus ke-11, dia memiliki komponen motorik, dia keluar dari foramen jugular dan sulcus retroolivaris. Ini fungsinya yaitu untuk otot-otot palatomol. Nah, ini motoriknya, dia memiliki radix cranialis dan radix spinalis. Untuk radix spinalisnya, dia akan memiliki fungsi untuk mempersarafi dari musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Untuk nervus hipoglossus, nervus ke-12 yang terakhir, dia memiliki komponen motorik, yaitu dia akan keluar dari canalis hipoglossus dan dari ensefali lewat sulcus aterolatralis. Dia memiliki fungsi yaitu untuk menggerakkan otot-otot lidah, kecuali dari musculus palatoglossus dan mengatur bentuk dan gerakan lidah. Oke, segitu dulu video hari ini.